Kalau kita bertuhan dalam artian belajar agama ya Mas ya, kalau kita membahas tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, atau tentang hal apapun Mas, kalau kita membahas tentang hal-hal dalam agama, kita nggak boleh ngawur, harus bertanya kepada ahlinya. Seolah-olah kalau kita bertanya kepada orang yang bukan ahli agama, itu katanya sesat dan salah Mas. Ini kalau menurut Mas Wahyu bagaimana? Kalau mau bertanya atau membahas, membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama harus kepada ahli agama, ya itu benar. Tentang isi daripada agama, ya itu benar sekali. Harus ke ahli agama. Tetapi kalau kita bertanya atau membahas tentang konsep bertuhan, termasuk di dalamnya kita membahas, membicarakan, belajar tentang hal-hal yang ada di dalam konsep bertuhan, termasuk tentang hari kiamat lah, ada yang mengatakan tentang hari akhir, reinkarnasi misalkan, kemudian membahas tentang surga dan neraka, kemudian itu harus selalu berpatokan kepada ahli agama. Pertanyaan saya mungkin simpel saja Mas Yahya. Memangnya ahli agama sudah pernah menjalani itu semua? Belum, yang jelas ya. Hanya berasal dari kisah-kisah terdahulu ya. Ya, makanya saya mau katakan itu. Apakah ahli agama, ya orang yang dikatakan sebagai ahli agama, itu sudah bisa dipastikan bahwa mereka ini pasti bertuhan? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita menanyakan tentang isi agama, agama apapun ini, mau Islam, mau Kristen, Hindu, Buddha, kita tanya kepada ahli agama ya, karena memang mereka paham tentang agama. Jadi itu benar, itu tepat sekali. Kita bertanya tentang agama kepada mereka. Tetapi kalau kita bicara tentang bertuhan, artinya tentang ketuhanan, tentang sebuah keyakinan terhadap sesuatu hal, termasuk hari kiamat, ya, termasuk tentang surga, tentang neraka dan lain sebagainya. Kalau kita harus tanya kepada ahli agama, memangnya ahli agama sudah pernah bertemu Tuhan? Sudah pernah menjalani apa yang kita bahas itu tentang surga dan neraka? Sudah pernah ketemu surga dan neraka? Jelas belum ya. Jelas belum. Lalu apa bedanya dengan kita mempelajari itu, kita saling bertanya misalkan, entah dengan teman, dengan sahabat. Untuk apa? Untuk bahan renungan saja Mas Yahya. Supaya kita bisa menjalani hidup ini lebih benar lah, lebih tepat lah. Mungkin begitu. Karena apa? Kalau kita bicara tentang ahli agama ini banyak juga yang nggak ngerti benar tentang isi daripada ajaran agamanya. Buktinya masih banyak para oknum-oknum pelaku-pelaku daripada agama ini tadi yang menyalahgunakan ajaran-ajaran agamanya justru untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompoknya. Bukanlah suatu jaminan bahwa ahli agama pasti semua petuahnya, pasti semua cara berpikirnya, semua apa yang diucapkan, semua tingkah laku dan perbuatannya itu selalu benar, selalu baik dengan siapapun dalam segala hal. Artinya kita pakai prinsip ketuhanan di sini, pasti benar-benar bertuhan semuanya, perilakunya? Tidak mesti ya. Tidak. Disinilah ayo kita buka pikiran dan hati kita. Bahwa tidak semua hal harus selalu seolah-olah semua kepada ahlinya. Belum tentu yang ahli itu benar-benar ahli. Kita mengatakan mereka ahli kan atas dasar penilaian kita. Ya. Oh karena lulusan dari sini, oh sekolahnya karena lulus S2 misalkan. Oh dari pondok pesantren ini, oh sekolah Alkitab di sini, sudah sampai tembus di luar negeri.
Kita bicara tentang pelajaran hidup itu sederhana kok. Nggak usah belajar kemana-mana. Belajar saja dari dirimu sendiri. Karena ini nyata sekali. Banyak. Makanya kadang saya sendiri juga heran gitu loh Mas ya. Kenapa sih orang di negara kita itu dikit-dikit harus betul-betul tanya kepada ahlinya ya. Harus diskusi dengan ahli. Yang ahli itu loh belum tentu sudah pernah menjalani. Contohnya cerita tentang kematian saja. Ya. Katanya disiksa, katanya ditanya-tanya, katanya nanti bisa menempati surga dan lain sebagainya. Memangnya sudah pernah mati? Kan belum. Ayo kita gunakan akal sehat kita gunakan hati nurani kita untuk mempelajari hidup ini. Kalau memang kita ingin hidup kita ini supaya lebih benar, lebih baik dalam segala hal. Kalau memang kita sesuai dengan keyakinan kita tentang ketuhanan itu tadi. Tentunya tidak bisa kita mengukur kepribadian seseorang hanya dari seberapa dia ahli tentang apapun termasuk tentang agama Mas Yahya. Kalau saya justru ke sana Mas Yahya. Benar apa yang Mas Wahyu sampaikan, bahwa orang-orang memang sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit harus tanya kepada ahli agama, kepada ahlinya ya. Padahal yang dikatakan ahli kan karena terbiasa membaca ya Mas ya. Dan orang-orang beranggapan bahwa orang-orang yang sudah pandai menyampaikan ceramah-ceramah ini dikatakan ahli agama. Padahal menurut saya seperti hanya membaca resep saja yang sudah turun-temurun ya Mas ya. Ini ibaratkan seperti resep kue, bahwa semuanya bisa membaca, bisa menjelaskan bagaimana cara membuat kue, tapi nggak semuanya bisa bikin kue yang enak gitu ya Mas ya, kurang lebihnya. Ya pada intinya kita ini sama-sama manusianya, cuman mungkin berbeda bidang ya. Ada yang ahli di bidang pertanian, ada ahli di bidang agama dan lain sebagainya. Makanya kalau kita mau tanya tentang agama, ya benar kita tanya kepada ahli agama. Tapi kalau itu dijadikan tolak ukur bahwa seolah-olah apa yang disampaikan oleh ahli agama sesuai dengan pengertiannya, sesuai dengan pemahamannya, itu sudah dipastikan benar, sudah dipastikan baik, belum tentu. Karena ini nyata sekali, ada banyak para oknum daripada pelaku-pelaku agama yang dikatakan ahli agama bahkan ya, tetapi akhlaknya, mohon maaf, tingkah laku, perbuatan, tutur katanya tidak mencerminkan itu semua. Jadi bukan tolak ukur bahwa dia ini benar-benar paham tentang konsep ketuhanan melalui agamanya. Nah, untuk apa saya harus belajar kepadanya? Untuk apa saya harus sharing dengannya? Saya justru lebih baik belajar kepada orang bodoh. Saya belajar terhadap petani, saya belajar terhadap orang-orang di jalan, bahkan mungkin belajar juga terhadap orang-orang yang tidak ngerti apa-apa. Tapi justru perilaku kehidupannya, akhlaknya, hatinya mencerminkan sifat ketuhanan sesuai dengan keyakinan kita. Yang mana Tuhan itu selalu berhubungan dengan hal-hal baik Mas Yahya. Jadi ngerti toto kromo, ngerti budi pekerti, ya, ngerti sopan santun, ngerti mana hal baik, tidak baik, jujur, lebih bisa menempatkan dirinya dimanapun dia berada dengan siapapun, artinya tahu diri lah Mas Yahya, sadar diri. Saya justru akan belajar terhadap orang-orang yang seperti itu, daripada terhadap orang-orang yang merasa bahwa dia adalah yang paling benar, paling suci Mas Yahya. Jadi bukan tolak ukur, bahkan orang yang rajin sholat belum tentu bahwa dia benar-benar mengerti makna sholat itu. Ya, artinya semua punya potensi yang sama. Tidak ada beda. Mau ahli agama, mau orang yang nggak pernah sekolah, mau itu dosen, mau itu dokter, mau apapun. Ya, kita bicara manusia, kita ini sama-sama manusia. Jadi sama-sama kita punya potensi untuk melakukan hal baik, hal benar, dan kita juga punya potensi untuk melakukan hal yang nggak baik dan nggak benar Mas Yahya.